Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aloysius Edmund Waujan dari Universitas Kristen Petra dengan NRP C132000588. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil eksperimen desain yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan eksperimen desain dengan judul pengaruh jenis logam dan jenis senyawa terhadap banyaknya arus listrik yang dihasilkan. Pertama, kenapa saya memilih judul ini? Karena saya ingin mengetahui jenis logam apa saja yang telah saya pilih yang bisa menghantarkan arus listrik secara baik, dan jenis senyawa mana yang bisa menghasilkan daya listrik walaupun itu dalam skala yang kecil. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang akan mempengaruhi banyak arus listrik yang akan dihasilkan, dan untuk mengetahui jenis senyawa apa yang bisa menghasilkan sumber listrik walaupun itu hanya dalam skala yang kecil. Nah, di sini terdapat dua faktor dalam eksperimen saya, yaitu yang pertama jenis logam dan yang kedua yaitu jenis senyawa. Jenis logam di sini terbagi menjadi tiga, yaitu tembaga, besi, dan aluminium. Sedangkan jenis senyawa yaitu ada senyawa asam dan senyawa garam. Senyawa asam yang saya pilih yaitu asam cuka, dan garam adalah garam dapur. Pada metode penelitian kali ini, saya melakukan eksperimennya secara mandiri dengan cara yang pertama, menyiapkan kedua senyawa pada tempat yang berbeda. Setelah itu, memasukkan ketiga logam tersebut secara bergantian. Misalnya, yang pertama, tembaga ke dalam larutan asam, tembaga ke dalam larutan garam. Yang kedua, besi ke dalam larutan asam, besi ke dalam larutan garam. Dan yang ketiga, aluminium ke dalam larutan asam dan aluminium ke dalam larutan garam. Perlu diingat pada langkah kali ini, kita mesti mengetahui bahwa logam yang kita gunakan sebelumnya pada senyawa tersebut harus dipastikan kering sehingga ketika dipindahkan ke senyawa berikutnya tidak akan mempengaruhi datanya. Dan yang ketiga, ukur masing-masing percobaan tersebut menggunakan alat voltmeter dengan menghubungkan kutub positif dan kutub negatifnya pada logam yang ada. Dan ini merupakan gambar dari eksperimen yang dilakukan. Dan ini merupakan data hasil pengukuran voltmeter yang satuannya dalam bentuk volt dari ketiga logam tersebut. Dan dari data hasil percobaan tersebut, kita akan menganalisanya ke dalam Minitab dengan cara sebagai berikut. Nah, langkah pertama sebelum kita menganalisis data kita mesti meng-create data kita tersebut dengan cara yang pertama, start, DOI, factorial, create factorial design. Nah, di sini saya memilih general full factorial design karena ada salah satu faktor saya yang mempunyai 3 level. Dan di sini number of factor yaitu 2. Di bagian desain ini, saya mengisi kedua kolom ini dengan kedua faktor saya. Dengan masing-masing faktor itu ada 3 level dan 2 level. Di bagian replikasi ini 4 karena dalam percobaan saya terdapat 4 replikasi. Setelah itu klik OK. Dan di bagian faktor ini saya mengisi level value-nya dengan nama dari tiap level saya. Itu yang pertama, tembaga. Dan yang kedua ada besi. Dan yang ketiga ada aluminium. Di bagian senyawa ini, seperti biasa, kita juga mengisi jenis senyawa yaitu asam. Setelah itu langsung klik OK. Dan pada option, saya menonaktifkan random runs karena data percobaan saya akan saya isi secara terpisah. Setelah itu klik OK. Dan pada result, saya memilih summary table. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul desain dari data kita. Nah, di bagian kolom ini, saya akan mengisi data hasil percobaan saya yang telah saya buat di Excel pada worksheet 2.
langkah selanjutnya yaitu kita harus menganalisis data kita dengan cara start DOI, faktorial, analyze factorial design. Nah, di sini responnya saya memilih C7. Setelah itu select. Di bagian option, saya memilih non-transformation. Di grafik, saya memilih Pareto chart dan residual plotnya itu 4-in-1. Setelah itu klik OK. Dan bagian storage, saya mengaktifkan fit dan residual. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul analisis dari data kita dan ada model summary-nya beserta Pareto chart dan residual plotnya. Setelah kita menganalisis data kita mengecek langkah selanjutnya itu kita mengecek data kita apakah sudah memenuhi IIDN atau belum. Dengan cara yang pertama, stat, basic stat, normality test, dan variabelnya saya memilih resi 1. Setelah itu memakai Anderson-Darling. Klik OK. Nah, di sini terdapat titik-titik biru yang menyatakan bahwa data kita sudah terdistribusi secara normal karena titik-titik biru ini mendekati garis merah dengan nilai p-value di atas alfa yaitu 0,662. Langkah selanjutnya yaitu start time series auto correlation untuk mengecek apakah data kita ini sudah independen atau belum. Sini seriesnya saya memilih resi 1 dan langsung OK. Nah, di sini terlihat bahwa garis biru ini yang bernama lag tidak melebihi garis merah, yang berarti data kita ini sudah independen dan kita tinggal mengecek yang terakhir yaitu apakah data kita ini identik atau tidak. Start, ANOVA, test for equal variance. Nah, di sini responnya itu C7 yang merupakan data kita dengan faktor-faktornya itu yaitu jenis logam dan jenis senyawa. Setelah itu langsung OK. Nah, di sini nilai p-value dari tes kita yaitu 0,180 yang menyatakan bahwa data kita ini melebihi alfa yang minimal 0,05 yang berarti data kita ini sudah identik dan layak dipakai untuk penelitian. Setelah kita mengetahui bahwa data kita sudah terpenuhi secara IIDN, selanjutnya kita akan menghitung perbandingan antara tiap level dari faktor yang kita miliki. Dengan cara yang pertama, stat, ANOVA, general linear model, fit general linear model. Nah, di sini responnya yaitu C7 yang merupakan data kita dan faktornya itu jenis logam dan jenis senyawa. Setelah itu langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul general linear modelnya. Yang kita butuhkan adalah comparison-nya yaitu dengan stat, ANOVA, general linear model, dan comparison. Nah, di sini kita memilih responnya C7 dengan metode 2K dan mengaktifkan logam dan jenis senyawanya. Setelah itu langsung klik OK. Nah, di sini ada dua 2K yaitu yang pertama jenis logam dan jenis nyawa. Di jenis logam ini ada 3 level yaitu tembaga, besi, dan aluminium. Dan di groupingnya ini ada grup A, B, dan C. Di sini ketiga jenis logam ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon yang dihasilkan. Terlihat dari grupnya sudah berbeda dan nilai min-nya itu tuh sangat berbeda jauh. Mulai dari tembaga 6,9, besi 3,3, dan aluminium 2,5. Sementara itu pada jenis nyawa terdapat 2 level, yaitu asam cuka dan garam dapur. Di sini groupingnya itu memiliki perbedaan, yaitu A dan B. Tapi perlu diingat kembali bahwa jenis senyawa ini tidak mempengaruhi respon yang dihasilkan. Terbukti dilihat dari nilai p-value-nya itu di atas alfa yaitu 0,889. Nah, didukung dengan nilai min-nya itu 4,3 dan 4,1, tidak jauh berbeda. Berarti tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap respon yang dihasilkan. Setelah itu, kita mengecek factorial plot-nya yaitu dengan cara stat,
DOI, faktorial, analyze faktorial, langsung oke. Terus start, DOI lagi, faktorial, dan muncullah faktorial plotnya. Setelah itu responnya kita memilih C7, selectnya kita memilih jenis logam dan jenis nyawa. Setelah itu langsung klik OK. Nah, di sini terdapat dua grafik, yaitu main effect dan interaksi plot. Di jenis logam ini terdapat tiga, yaitu tembaga, besi, dan aluminium. Nah, dari garis ini terdapat perbedaan yang sangat jauh, yaitu dari tembaga ke besi dibandingkan dari besi ke aluminium. Karena perlu diingat lagi, jenis logam tembaga ini dapat menghantarkan arus listrik secara baik dibandingkan besi dan aluminium, walaupun sama-sama logam. Dan pada jenis nyawa, yaitu ada asam dan garam, terdapat perbedaan tapi tidak terlalu signifikan karena tidak akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sementara itu pada interaksi plot, interaksi dari jenis logam dan jenis nyawa itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Terlihat dari tembaga, jika digabungkan pada senyawa asam maupun senyawa garam, akan menghasilkan daya listrik yang cukup besar, yaitu kisaran 7. Dibandingkan besi, jika digabungkan pada senyawa asam maupun senyawa garam, akan menghasilkan daya listrik berkisaran 3, serta aluminium berkisaran 2, maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil dari eksperimen kali ini, jenis logam itu dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya daya listrik yang dihasilkan, sedangkan jenis nyawa sebagai sumber listriknya itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap jumlah atau daya listrik yang dihasilkan pada percobaan kali ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.